Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Juni 2025, hari biasa pekan ke-11. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ito Pineul SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihinilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihinilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upam? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Injil Matius yang kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang khotbah di bukit, di mana Yesus mengajarkan tentang kasih kepada musuh dan kesempurnaan kasih. Yesus mengajarkan tentang cinta yang melampaui batas-batas biasa. Dia menantang kita untuk tidak hanya mencintai mereka yang mencintai kita, tetapi juga untuk mencintai musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah panggilan untuk menunjukkan kasih tanpa syarat, kasih yang tidak tergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Pesan Yesus ini mengingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang melampaui rasa sakit, dendam, dan keegoisan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana mudah untuk membenci atau menyimpan dendam terhadap orang yang telah menyakiti kita. Namun, Yesus mengajak kita untuk mengubah paradigma ini dengan menunjukkan kebaikan dan kasih bahkan kepada mereka yang paling sulit untuk kita cintai. Kasih kepada musuh bukan berarti menyetujui tindakan mereka yang salah, tetapi lebih kepada menunjukkan belas kasih dan pengampunan, sebagaimana Tuhan mengasihi kita meskipun kita sering gagal dan berdosa. Dengan melakukan ini, kita mencerminkan kasih Tuhan yang sempurna dan berusaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, praktik ini juga membantu kita untuk melepaskan beban kebencian dan dendam yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengasihi dan memaafkan,
kita membebaskan diri kita dari lingkaran negatif dan membuka diri kita kepada damai dan kebahagiaan sejati. Maka dari itu, Injil Matius hari ini mengajak kita untuk menjalani hidup dengan kasih yang radikal dan tanpa syarat. Marilah kita berusaha untuk mencintai tidak hanya teman-teman kita, tetapi juga mereka yang mungkin lebih atau telah menyakiti kita dan membuat hati kita sakit. Karena dengan demikian, kita menunjukkan kasih Tuhan yang sempurna dan mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.